Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mungkin ada di antara kita yang masih belum tahu atau masih bertanya-tanya, gelaran AFF itu kan bukan kalender FIFA. Lalu bagaimana dengan kompetisi di ASEAN? Tetap jalan atau ditunda nih? Sebenarnya kami udah pernah jelasin ini ya di video-video kami sebelumnya. Ya kalian tahulah liga kita kan gak ditunda nih. Tapi kita akan jelasin aja deh biar kalian lebih percaya, lebih paham kalau bagaimana sih kompetisi di ASEAN ketika Piala AFF berjalan. Yang pertama itu Thai League alias Liga 1 Thailand. Selama gelaran AFF ini sebenarnya sih ditunda ya, tapi akan ada beberapa pertandingan yang digelar. Ya, ini pertandingan tunda aja. Jadi di Liga Thailand itu selama gelaran AFF ini tuh cuma akan menggelar pertandingan yang tunda aja, seperti Buriram United, Bangkok United, Thai Pot, dan BG Pathum. Sebab 4 tim ini memang di liganya itu ditunda pertandingannya karena mereka menjalani ACL 1, 2, dan 3. Yang kedua Liga Singapura. Liga Singapura itu udah di stop nih dari 24 November kemarin ya, dan baru jalan lagi itu nanti nih habis gelaran AFF. Yang ketiga Liga Malaysia diliburkan juga saat gelaran AFF nih, baru dimulai lagi nanti 10 Januari 2025 nih. Yang keempat Liga Kamboja. Liga Kamboja tetap jalan normal ya, dan gak ada penundaan sama sekali ya, tetap normal aja Liga Kamboja mah. Yang kelima Liga Timur Leste. Liga Timur Leste malah gak ada sebab masih dijatuhkan sanksi sama FIFA nih ya. Belum tahu juga nih kapan akan digelarnya. Jadi Timur Leste itu cuma bisa ikutan AFF doang sebenarnya. Yang keenam Liga Filipina. Liga Filipina akan di stop 8 Desember dan belum diketahui nih kapan jalan lagi, sebab di Liga Filipina itu ya terserah federasinya ya. Sakarepe lah mau kapan dijalankan lagi ya, itu tergantung nanti ya setelah AFF ya. Yang ketujuh Liga Myanmar. Liga Myanmar malah udah di stop nih dari 24 November kemarin dan baru jalan lagi nanti tanggal 10 Januari 2025 ya. Yang kedelapan itu Liga Laos. Liga Laos tuh udah di stop nih dari awal November malah, dan belum tahu lagi kapan akan dimulai lagi, tergantung dari hasil Laos di AFF juga sih. Dan yang kesembilan Liga Vietnam. Liga di Vietnam itu udah di stop 20 November kemarin dan belum ada jadwal lagi nih kapan akan dimulai, tergantung hasil timnas Vietnam di AFF juga ya. Dan yang ke-10 tentu saja Liga Konoha kita, tetap normal dong. Sekarang udah jelas ya, cuma ada 2 negara yang kompetisinya tetap jalan saat AFF, yakni Kamboja dan Indonesia. Kenapa negara lain kompetisinya di stop ya? Sebab kompetisi di negara lainnya itu dimulainya duluan. Di Desember dan Januari ini memang lagi bursa transfer yang otomatis ya diliburkan. Jadi memang mereka mengejar atau ingin mengikuti jadwal FIFA ya, yang memang di bulan Desember sampai Januari ini memang jarang banget ada pertandingan. Sementara Indonesia kan udahnya mulainya mepet, kompetisinya di stop mulu lantaran FIFA Matchday. Jadi harus kejar target juga. Jadi pengennya tuh Liga Indonesia kelarnya bareng nih sama kompetisi lain. Cuma memang sangat disayangkan ya, turnamen AFF ini tuh nggak diakui sama FIFA. Coba kalau AFF ini diakui sama FIFA, pasti Indonesia udah ngirimkan skuad utama tuh dan gampang lah buat juara. Nah, buat yang masih bingung kenapa AFF ini nggak diakui sama FIFA, karena FIFA itu cuma melihat kompetisi yang berskala besar aja, yang menimbulkan dampak sama kalender FIFA ya, atau istilah kasarnya nggak ada nilai jualnya turnamen AFF ini. Makanya kalau di Eropa itu cuma ada Euro, nggak ada kompetisi-kompetisi lain. Sebab ya percuma juga bikin kompetisi baru juga nggak bakalan diakuin sama FIFA, atau istilahnya nyape-nyapein doang.
Sekarang tanyakan pada hati kalian, apa yang kalian rasakan jika melihat hal tadi? Jika kalian merasa bangga, puas, dan gembira, maka ada yang salah dengan otak kalian. Masa lihat orang menghina orang lain kalian bangga? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Kalau buat kami pribadi, ini tuh cuma kumpulan orang-orang bodoh. Ya bodoh lah, mereka aja nggak tahu kenapa Viking dan Jackmania musuhan. Coba tanya sama mereka, penyebab awal Viking dan Jackmania musuhan tuh apa? Pasti nggak pada tahu. Sebab mereka itu cuma warisan kebencian petinggi-petinggi zaman dulu yang mengajarkan kebencian pada supporternya, akhirnya sampai sekarang ke bawah. Kan secara logika lucu aja gitu loh, mereka ngerasa apa yang mereka lakukan itu benar dan membela sesuatu yang mereka nggak paham awalnya. Kan bodohnya minta ampun. Coba tanya sama dedengkotnya Persija yang asli ya, tanya sama dedengkotnya Persib yang asli, apa mereka musuhan? Kagak. Dari zaman dulu dua kelompok supporter ini tuh nggak pernah musuhan, tapi cuma gara-gara politik kejam yang menyebabkan dua kelompok klub di supporter ini musuhan, akhirnya sampai sekarang. Maka wajar jika para bonek mania saja ini sangat kecewa loh dengan aksi ini. Jackmania itu sudah diterima dengan baik loh di Surabaya, tapi justru ngehina saudara bonek sendiri. Inikah watak dari warga yang disebut kota metropolitan? Ingat, Jakarta itu beberapa tahun ke depan akan tenggelam loh ya. Kalian mau lari kemana? Nah, buat yang nonton channel ini, kami tuh cuma berpesan, hidup itu cuma sekali. Terlalu rugi cuma diisi dengan kebencian. Cari musuh gampang, cari kawan susah. Surga dan neraka itu memang urusannya masing-masing dan gak ada yang tahu. Tapi apakah kalian rela kehidupan kalian, amal ibadah kalian rusak cuma gara-gara hal sepele seperti ini? Ingat, yang menolong kalian di hari akhir itu bukanlah kelompok kalian, bukan teman kalian, bukan saudara kalian, bahkan bukan orang tua kalian, tapi amal kalian sendiri. Coba deh pikir sama kalian, ketika kalian nanti dihisap dan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, apa ada tiba-tiba orang ngomong, itu teman saya tuh Jackmania, atau itu teman saya Viking, jangan dibawa ke neraka? Nggak ada, nggak bakalan ada yang ngomong gitu. Semuanya itu kembali ke amal kalian masing-masing, amal kalian yang menyelamatkan kalian. Nah, ini jadi pelajaran, semoga kita dijauhkan dari api neraka yang sangat panas cuma gara-gara hal seperti ini ya. Kalau diberikan peluang, saya sebagai tentunya warga Indonesia ya, pemain Indonesia juga, siapapun yang menjadi pemain untuk national team, tentunya kami bangga. Siapapun, baik saya sendiri maupun pemain lain, karena bukan cuman saya saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri. Dan saya melihat sekarang timnas Indonesia sangat luar biasa bersama coach Sintayong, kepemimpinan Pak Erick Thohir, semua sangat luar biasa, dan saya berharap dengan adanya mereka Indonesia semakin maju, berjaya selalu untuk di sukan sepak bola Indonesia. Itulah tadi ucapan dari Sadil Ramdhani usai ditanya wartawan kenapa dirinya tak dibawa ke Piala Dunia maupun AFF. Tampak di raut wajah Sadil ekspresi kekecewaan dan kesedihan ya. Kenapa dirinya nggak pernah dipanggil lagi? Padahal di Malaysia dia ini kurang apa sih? Pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu loh. 3 kali jadi MPV alias Player of the Month loh. Bahkan ratingnya lebih tinggi dibandingkan bintang muda Malaysia Arif Aiman. Sadil pun mengatakan peluangnya untuk pulang ke Indonesia dan main di Liga Indonesia. Menurut Sadil, jika pelatih Om King Sway memanggilnya atau membutuhkannya, maka dirinya akan siap. Tapi saat ini dirinya hanya fokus habiskan kontraknya di Sabah FC sampai April 2025.
Intinya kalau Persis Solo mau menebus Sadil Ramdhani ke Sabah FC ya di Desember ini ya Sadil akan ke Persis Solo, dan di sini kita akan lihat apakah ketika Sadil kembali ke Liga Indonesia akan segacor di Liga Malaysia apa enggak. Kalau enggak ya berarti ini kejawab dong. Kualitas Liga Malaysia memang di bawah Liga Indonesia, cuma ya Liga Indonesia itu pengelolaannya aja yang belum benar. Dari Persebaya, 3 pemain Persebaya resmi jadi incaran klub lain. Bahkan mungkin bisa dilepas dari Persebaya secara gratis kali ya. Yang pertama itu Hernando Ari. Ini PSS Semarang makin intens nih ngedeketin Nando. Meskipun Nando udah komitmen ya. Katanya sih selama Persebaya masih membutuhkan jasanya, maka Nando akan bertahan di Persebaya. Yang kedua, Michael Tata. Persija semakin gencar merayu Michael Tata. Kekurangan bek kiri membuat Persija ngebet banget buat ngedapatin Tata. Apalagi kontrak Tata akan habis di akhir Desember ini. Yang ketiga, Kadek Raditya. Kontraknya akan habis di Desember ini. Dan Bali United kabarnya paling depan nih ingin memulangkan Kadek Raditya. Lalu apa tanggapan manajemen Persebaya? Tenang aja. Selama punya duit mereka nggak akan kemana-mana. Itu jawaban dari manajemen Persebaya, Chandra Wahyudi. Ya emang Persebaya lagi banyak duit, jadi tenang aja ya, pemain pasti aman. Bahkan Persebaya saat ini lagi ngincar pemain asing satu lagi nih ya, gelandang serang asal Persibo Bojonegoro, Vitor Barata yang tampil apik di Liga 2. Jadi saat ini ada 2 pemain asing yang tengah diisukan ke Persebaya, yakni Juiz Lupeta asal Portugal dan Vitor Barata juga asal Portugal. Wah numpukin Portugal nih Paul Munster. Lalu bagaimana dengan Persib Bandung? Tetap ada kok rumor, meskipun buat kami ini cuma sebatas rumor loh ya. Nah kali ini ada winger asal Kroasia berusia 27 tahun bernama Marin Jakolis yang dirumorkan ke Persib Bandung. Jakolis saat ini main di Liga Australia. Tampil luar biasa sih musim ini. 5 kali tampil cetak 4 gol dan 2 assist. Kalau kita lihat dari videonya sih pemain yang satu ini larinya sih nggak terlalu cepat ya. Tapi paling tidak insting mencetak gol dan umpannya cukup bagus lah ya. Yang pasti lebih bagus dibandingkan Maelson 5 ya. Tainglah kumaha. Coba lihat sendiri aja nih Maelson 5 saat lawan Port FC. Ada ribu sorangan sih Mael mah. Kalau buat kami pribadi, si Marin Jakolis itu cuma apa ya? Cuma rumor semata, sebab harga si Marin itu sangat mahal loh, yakni 12,17 miliar. Sebuah harga yang agak mustahil buat tim-tim Liga 1. Lalu kontrak Marin pun masih panjang, masih tersisa sampai 2025. Wong jangankan yang ini 12 miliar lebih. Ivan Mahmud aja tuh yang cuma 3,48 miliar. Persib mundur lantaran kontraknya masih panjang di Terengganu. Intinya buat kami pribadi ya agak sulit memprediksi atau membicarakan soal transfer Persib saat ini. Asnawi aja Hodak bilang sendiri ya, karena gaji yang ditawarkan Port FC lebih gede yang ditawarkan Persib, akhirnya membuat Asnawi ini nggak mau ke Persib. Sadil aja nggak jelas nasibnya usai Teddy Cahyono out. Cuma yang kami tahu, satu hal yang pasti, Persib memang akan membeli 1 pemain asing. Tapi kami belum tahu siapa sosoknya, sebab banyak banget yang harus dipertimbangkan oleh manajemen Persib. Kalau nama-nama sih udah bertebaran ya, seperti Leonard Plana, Dijan Vukojevic, Matius Pato juga. Tapi itu semua kan baru sebatas rumor atau istilahnya baru sebatas opsi aja. Sebab yang nentuin itu adalah tetap dari Boyan Hodak. Bicara soal Matius Pato, seperti yang pernah kami sampaikan jika Pato akan kembali ke Liga 1. Tapi kami nggak bilang dong akan ke klub mana. Nah baru-baru ini Pato ini bikin instastory yang bilang akan kembali ke Liga 1. Jika benar Pato akan kembali ke Borneo FC, ini nggak main-main sih Borneo FC. Dan kami harus angkat topi nih buat Nabil Hussein. Ini bos benar-benar niat ya jadi juara. Udah punya Leo Gaucho yang gacor, sekarang tambah Pato yang super gacor. Apa nggak ngeri tuh lini depan Borneo FC? Dan jika benar Pato akan diduetkan dengan Leo Gaucho, ini harusnya jadi contoh nih buat klub-klub lain. Jika yang namanya prinsip dasar sepak bola itu simple seperti inilah, yakni cetak gol dan menang.